Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang prinsip perancangan dasar rekayasa termal pada strategi masa bangunan. Seperti yang sudah kita bicarakan bahwa dalam pencapaian kenyamanan termal ada 3 strategi prinsip perancangan dasar, pasif, dan aktif. Di dalam prinsip perancangan dasar ada berbagai macam cara, strategi untuk digunakan di dalam mencapai kenyamanan termal, mulai dari desain atau rekayasa opening dan shading, kemudian building envelope, sudah kita lakukan semua, dan kemudian yang kita belajar tentang OTTV, kaitannya sinergis antara pendekatan pasif dan aktif, ya. Kemudian hari ini kita bicara tentang masa bangunan. Bagaimana prinsip-prinsip rekayasa masa bangunan untuk mencapai kenyamanan termal. Nah, saya pikir kita sudah setiap hari melihat karya-karya arsitektur ikonik dengan masa yang unik, ya. Dan masa-masa itu muncul tentu saja dengan investasi yang mahal, ya, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan, mempunyai banyak dimensi, tidak hanya kepentingan estetika untuk menghasilkan arsitektur ikonik, ya, yang mungkin kita lebih terpesona pada aspek-aspek pencitraannya, tetapi sebenarnya di balik itu kalau kita pelajari, maka arsiteknya itu melahirkan bentuk masa itu didasarkan prinsip-prinsip yang mengarah kepada aspek-aspek yang lebih utama, paling tidak berkaitan dengan utilitas, selain venusitas ya, dan firmitas. Dan kemudian aspek-aspek yang lain seperti aspek sustainability dan aspek-aspek yang mestinya harus ada. Tidak hanya berbicara di dalam konteks desain kekinian, ya, tapi kalau kita lihat, ya, pada masa lalu bangunan-bangunan primitif juga menunjukkan variasi masa bangunan yang berkaitan dengan iklim, ya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita mendesain, maka masa dan bentuk bangunan menjadi salah satu hal yang sangat bermakna untuk mencapai tujuan desain, dalam hal ini adalah kenyamanan termal. Nah, kalau kita bicara tentang variasi bentuk itu, tentu saja kita tidak bisa lepas dengan kondisi iklim yang menjadi aspek utama di dalam keputusan desain. Nah, kita harus kembali mengingat bahwa iklim kita itu terbagi di dalam beberapa zona macam-macam. Kalau kita mengacu pada Köppen, begitu ya, maka ada dibagi ke dalam 6, ya, ada tipe A ekuatorial, ada tipe B arid, tipe C temperate, tipe D cold, tipe E polar, dan tipe H highland, dan seterusnya. Atau yang sangat familiar, kita sudah sangat terbiasa, yaitu membagi berdasarkan iklim tropis, subtropis, kemudian temperate, kemudian ada subpolar dan polar, dan seterusnya. Nah, kondisi iklim yang berbeda-beda itu kemudian membentuk peradaban yang menghasilkan karya-karya arsitektur dengan bentuk-bentuk masa yang sangat unik dan sangat lekat dengan keunikan dari iklim. Kita bisa lihat ini, ya, Anda bisa lihat ini URL dari materi yang saya sampaikan. Sebelum lebih lanjut, saya ingin sampaikan bahwa materi-materi ini, gambar-gambarnya itu saya ambil dari berbagai macam sumber, dan terutama diambil dari sumber-sumber yang ada di melalui internet, yang URL-nya sudah saya sampaikan di sini, dan saya mohon izin semata-mata ini untuk kepentingan edukasi. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semua, dan teriring juga di sini kredit untuk semua pihak yang gambar-gambarnya saya manfaatkan di sini. Alamat URL-nya ada di sini, sehingga mahasiswa juga nanti bisa mengulik lebih dalam kalau ingin pelajari lebih dalam dan luas lagi. Nah, ini saya ambil dari materi tentang rethinking the future, dan URL-nya ada di sini. Kita bisa lihat misalnya. Ini adalah rumah tradisional di seluruh dunia, di belahan bumi, di berbagai macam benua. Mulai tipi,
Igloo, saya pikir kita sudah pernah mendengar, Palazzo, ya, Swiss Truly House, kemudian ada Palafitos, Zulu, ya, ada Minka, Yurdan, ada Tongkongan. Saya pikir ini Tongkongan itu Indonesia, Anda sudah tahu. Dan ini kalau kita ke Indonesia juga ada berbagai macam mewakili pulau-pulaunya. Ada rumah adat Asmat, rumah adat Karo, ada rumah adat Toraja, rumah adat Toba, rumah Joglo, ada rumah adat Bali, rumah adat rumah Gadang, dan seterusnya. Bahwa keunikan-keunikan masa ini tidak hanya lahir semata-mata karena aspek-aspek value kultural yang sifatnya mitologi, tapi sebenarnya nanti kalau kita pelajari ke bawah itu sangat lekat dengan usaha untuk merespon iklim untuk mendapatkan kualitas termal di dalam ruang yang baik. Mari kita lihat nanti seperti apa konsep dan teorinya setelah ini. Nah, kalau kita bicara tentang masa bangunan, paling tidak prinsip-prinsip apa saja ya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita bisa melihat proporsi kedalaman bangunan. Kemudian yang kedua adalah ruang di antara dua bangunan. Yang ketiga adalah ketinggian langit-langit. Dan yang keempat adalah orientasi masa bangunan. Nanti kita lihat satu persatu ya. Yang pertama tentang proporsi kedalaman bangunan. Kalau kita bicara proporsi kedalaman bangunan, ada beberapa. Yang pertama adalah prinsip atau parameter yang berkaitan dengan perbandingan antara luas permukaan dengan volume bangunan. Ternyata massa dengan luas permukaan dan volume bangunan yang berbeda nanti akan melahirkan sifat termal yang berbeda yang nanti berkaitan dengan efek yang dihasilkan terhadap iklim ruang dalamnya. Mari kita lihat ini sebuah penelitian ya, kemudian dibandingkan antara satu massa dengan massa yang lain dengan konfigurasi yang berbeda. Perbandingan yang pertama adalah perbandingan 9:1. Ya, kemudian Anda bisa lihat besarnya ya. Kemudian yang lainnya sama, tetapi ada sekat-sekat di massa itu disekat-sekat. Sama, ini ternyata tetap 9:1 perbandingan antara luas permukaan dengan volumenya. Dan yang lainnya adalah dipisah. Jadi massa-massa itu dipisah. Nah, ini ternyata perbandingannya berbeda menjadi 27:1. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat kepada sifat-sifatnya. Ada dua sifat yang saya pikir kita sudah mengenal kemarin, yang thermal capacity. Ya, thermal capacity menunjukkan banyaknya energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat panas. Semakin besar thermal capacity, maka energi yang dibutuhkan itu semakin besar, dan itu menunjukkan panas yang disimpan di dalam massa itu lebih besar. Nah, kalau massa itu disimpan lebih besar, maka siapa yang menanggung beban panas itu? Ya tentu ruang dalam. Kalau kita bicara ruang dalam, tentu saja kulit bangunan. Jadi massa itu disimpan di kulit bangunan dan ruang dalam. Kalau kita bicara ruang dalam, berarti yang akan terkena imbasnya adalah penghuni ruangnya. Nah, heat loss itu apa? Heat loss adalah kemampuan panas untuk membuang panas. Semakin cepat dia akan semakin banyak panas yang dibuang dalam waktu yang sama. Seperti itu ya. Ini heat loss itu kebalikan dari thermal capacity. Nah, mana yang lebih bagus tentu saja tergantung dari tujuan desain. Ya, kalau kita menginginkan menahan panas, maka kita berusaha membuat thermal capacity yang besar, heat loss-nya kita buat kecil. Tetapi sebaliknya, kalau kita ingin membuang panas, maka heat loss-nya harus besar dan thermal capacity-nya harus rendah. Tergantung tujuan desainnya. Mohon diingat lagi materi kita di beberapa minggu yang lalu, ya. Oke. Ketika kita bicara tentang sifat-sifat thermal.
Nah, kita lihat apa yang terjadi di konfigurasi massa yang Anda lihat di dalam slide. Yang pertama tadi perbandingan 9:1, heat loss-nya X, thermal capacity-nya Y. Bagaimana yang kedua? Ternyata karena luas permukaan dan volumenya itu sama, heat loss-nya tetap X dan thermal capacity-nya Y. Bagaimana dengan yang ini, yang terakhir? Yang ternyata 27:1 karena dipisah jadi luas permukaannya lebih besar lagi, 27:1. Apa yang terjadi? Ternyata kita bisa lihat di situ heat loss-nya lebih besar dan thermal capacity-nya lebih kecil. Nah, kalau gitu kita bisa mengetahui, nah ini kita mau milih yang mana kalau kita ingin massa kita itu memberikan kenyamanan ruang dalam yang dingin misalnya. Pasti kita akan memilih thermal capacity yang kecil dan heat loss-nya yang besar. Pasti kita akan memilih kalau dilihat dari perbandingan luas permukaan dengan volume, kita akan memilih yang besar 27:1 massa-massa seperti ini. Nah, ini implikasinya di dalam desain itu apa? Anda bisa lihat massa-massa dengan gubahan massa, jadi sama-sama volumenya sama tapi dipisah-pisah sehingga membentuk konfigurasi gubahan massa. Kita lihat contohnya misalnya rumah di Bali. Ya, dengan prinsip satu halaman dibagi 9. Kemudian setiap bagian itu ada satu fungsinya sendiri. Jadi rumah tinggal ini terdiri dari beberapa massa. Nah, ini contoh bagaimana rumah-rumah tradisional kita mengajari itu. Sehingga apa, luas permukaannya jadi lebih banyak. Nah, persoalannya kan sekarang kalau kita berhadapan dengan tekanan kondisi ekonomi di mana tidak mungkin kita ya itu mempunyai lahan yang luas seperti halnya pendahulu-pendahulu kita, orang tua kita, nenek kita dan seterusnya. Mungkin pada saat itu tanah itu masih relatif murah sehingga bisa mempunyai tanah yang luas. Kita sekarang punya tanah yang sempit. Bagaimana membuat massa yang berkonfigurasi gubahan seperti itu? Tentu saja tidak mungkin. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan prinsipnya memperluas permukaan dengan berbagai macam cara. Nah, di dalam konteks kekinian apa yang bisa dilakukan ya dengan cara misalnya menceruk dan seterusnya atau membuat lubang seperti ini. Jadi bangunan kita seperti donat, dilubang di tengahnya. Sehingga walaupun massanya tetap kompak itu karena site-nya terbatas, tapi dengan dilubang di tengah maka luas permukaannya menjadi lebar dan ya. Atau dengan cara-cara yang lain ya. Diceruk misalnya, ini sebuah contoh, ini bangunan di Guangzhou ya, ini perpustakaan itu bangunannya itu diceruk-ceruk, dicoak-coak ya. Agar apa? Agar walaupun kompak karena site-nya terbatas ya, tetapi tetap saja bisa mendapatkan luas permukaan yang lebih dibandingkan kalau tidak dilakukan ceruk-ceruk itu. Kita bisa lihat. Ini contoh bagaimana pengaplikasian prinsip tadi itu mendapatkan perbandingan antara luas permukaan dengan volume yang tepat. Inilah arsitek yang tahu betul prinsipnya sehingga diterapkan menjadi desain yang unik. Kalau Anda tahu ilmunya, pasti Anda akan terbebas dengan kooptasi bentuk-bentuk bangunan yang biasa saja. Karena Anda punya kebebasan didasarkan pengetahuan yang mendalam dan luas. Contoh ini penerapannya. Ini tadi contohnya ya. Jadi ya di lubang gitu. Ya, di luar ini adalah membentuk arsitektur ikonik dan seterusnya. Tetapi ini bangunan ini memberi kesempatan untuk memperluas permukaannya. Atau seperti ini. Kita bisa lihat. Dan di antara sekian lantai ada diputus. Tentu saja strukturnya harus dipikirkan tetap menerus. Tapi kemudian lantainya itu pada lantai-lantai kelima ada satu lantai yang dihilangkan dan seterusnya sehingga apa? Sehingga luas permukaannya meningkat walaupun luas tanahnya, luas dasar bangunannya itu sama, luas tanahnya sempit tetapi tetap dapat luas permukaan yang lebih luas. Nah, ini contoh bagaimana kreativitas didasarkan pada pendekatan rasional ilmiah karena tahu ilmunya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah prinsip kedalaman bangunan. Tadi masa bangunan, lihatlah pertama
main-mainlah dengan perbandingan antara luas permukaan dan volume. Kemudian yang kedua adalah kedalaman bangunan. Ya, kalau kita bicara kedalaman bangunan, maka massa bisa dibagi menjadi 3 jenis dilihat dari anatomi ruangnya. Yang pertama adalah massa dengan anatomi ruang single bank room. Nah, massa ini mempunyai thermal capacity yang rendah, heat loss yang tinggi, dan cross ventilasi yang bagus. Yang kedua adalah massa dengan anatomi double bank room. Ya, seperti gambar 2 ini ya. Kalau ini 1 kantong, ini 2 kantong, dan di dalamnya ada selasar biasanya. Ini thermal capacity-nya tinggi, heat loss-nya rendah, dan tidak memungkinkan pergerakan. Nah, ini sesuai tujuan saja dipilih yang mana ya. Yang pertama tentu saja yang ingin thermal capacity-nya rendah, heat loss-nya tinggi, ventilasinya bagus. Tentu saja di daerah-daerah yang menginginkan ruang yang sejuk. Kalau yang kedua kebalikannya, menginginkan ruang-ruang yang hangat. Bagaimana kalau terjadi perbedaan musim, karena musimnya kontras, kita bisa mengkombinasikan mungkin lantai pertama yang single bank room, lantai kedua yang double bank room. Lantai pertama misalnya untuk musim-musim lembab, lantai kedua untuk musim-musim lembab, lantai pertamanya untuk musim kering, dan seterusnya yang ini contoh, yaitu nanti setelah dimainkan mau gubahan massa atau tidak, luas permukaannya mau seperti apa, lihat Anda main-mainlah dengan kedalaman bangunan. Tadi mau single bank room, double bank room, atau kombinasi. Nah, contohnya bagaimana arsitektur tradisional kita sudah memberi contoh ya. Ya, ini ya arsitektur kita, Anda bisa lihat. Ini Anda lihat. Ya, tadi sudah disebutkan ya di Tongkonan Toraja, Batak, dan seterusnya. Ada rumah-rumah Melayu ya, yang single bank room, tidak ada penyekat di dalamnya, seperti ini ya. Kita lihat. Ini contohnya konfigurasinya. Jadi Anda pandai-pandailah untuk belajar dari persediaan tidak hanya yang modern, tapi bangunan-bangunan vernakular dan tradisional kita. Karena sebenarnya bangunan itu adalah bangunan yang sudah diasah oleh peradaban untuk merespon iklim. Ini bangunannya tipis ya, seperti itu. Kalaupun lebar ini ya, tapi di dalamnya adalah single bank room. Nah, ini yang modern, saya pikir Anda sangat sering melihat gambar ini, sangat terkenal ya, ini bangunan ini di Manhattan, New York City, ya bangunan yang unik tipis ya, seperti itu. Kemudian ini juga ya, saya pikir itu menunjukkan adalah usaha untuk memperoleh anatomi ruang yang sesuai tujuan. Nah, persoalannya kan bagaimana kalau seperti ini, mungkin kalau kita misalnya ini sebagai contoh kan ya, tidak yang bangunan-bangunan besar. Kalau kita mendesain misalnya kamar kos misalnya. Kalau kita yang single bank room berarti kan kita akan mengusahakan bangunan itu seperti ini misalnya. Jadi ini ada bukaan gitu ya, ini ada bukaan, ini ada bukaan, ada jendela, sehingga ada cross ventilasi, kan? Single bank room, kan? Tapi apa akibatnya? Ini selasar yang 3 meter kali mungkin 2 meter ini hanya melayani 1 kamar. Padahal mungkin kalau kita mendesain ada tuntutan dari klien, dari induk semangnya, saya ingin kamar saya, kos-kosan saya efisien. Ya, maka biasanya kita mengusahakan ya jangan single loaded ini single loaded ya, jadi bebannya di satu sisi. Pasti nanti kalau bagaimana kalau dibuat begini gitu. Nah, kalau ini kan lebih murah ya, jadi 3 meter ini bisa melayani 2 kamar ya. Artinya apa? Artinya pasti dengan luasan seperti ini nanti konsekuensinya ke uang sewa kos-kosannya jadi lebih rendah dibandingkan yang ini gitu, yang pertama ya. Ini kan 2 ini 1 2 Jadi yang B itu lebih hemat, investasinya lebih murah, itu efeknya nanti kepada harga sewanya lebih murah, dia lebih kompetitif gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin secara
fungsional bisa double loaded seperti ini, tidak yang atas, yang B. Tapi kita tetap harus single bank room karena kita juga misalnya kos-kosan harus yang alamiah gitu misalnya. Bagaimana caranya? Itulah dibutuhkan kreativitas. Dan itu bisa terjadi dan sudah diterapkan karena kita mengetahui prinsipnya, apa yang bisa dilakukan, berbagai macam cara bisa dilakukan. Berbagai macam cara bisa dilakukan ya. Misalnya ini ya, jadi ini ya, misalnya Anda membuka, jadi walaupun dia double loaded, ini dibuka, selasarnya ada ventilasinya, sehingga tetap bisa masuk. Ya, tetap secara anatomi termalnya dia tetap single bank room misalnya. Tapi atau tetap bisa seperti ini, yang ini ya, ini yang pertama ya. Yang ini yang kedua bisa, jadi atapnya di sini dibuka. Sehingga Anda jangan terkooptasi oleh bentuk-bentuk atap yang setiap hari Anda lihat. Anda lihat ini sehingga dibebaskan diri Anda kejar prinsip perancangannya sehingga Anda akan menghasilkan desain-desain yang unik. Jadi walaupun secara fungsional dia double loaded, tetapi secara thermal dia single room. Oke ya, seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Ini contoh, bisa saja dengan split ya. Jadi banyak ya apartemen-apartemen itu yang dengan prinsip apartemen duplex, satu unit itu 2 lantai dan seterusnya. Maka dia dengan cara split ya. Dan saya pikir Anda sering melihat ya di denah-denah yang mungkin Anda sering buka-buka. Misalnya seperti ini, buka-buka pemasaran dari apartemen-apartemen ya. Misalnya dibuat split seperti ini, ruang tidurnya di atas, kemudian ruang tamunya, ruang kerjanya di bawah, tipe studio. Jadi walaupun kecil tetap terasa luas, tetapi tetap dia itu secara thermal dia single bank. Ini juga seperti ini. Walaupun dia tebal gitu ya, tetapi sebenarnya dia single bank room karena split lantainya. Tentu saja ada konsekuensi di pemikiran lebih pada aspek struktur dan konstruksi. Dan itu harus menjadi tantangan desain yang tidak boleh ditakuti, dan itu harus sesuatu yang justru menjadi tantangan desain Anda. Kemudian setelah itu yang ketiga, mari kita lihat Anda coba kendalikan ruang di antara dua bangunan. Nah, apa yang harus dilakukan? Anda harus tahu syarat space angle-nya. Jadi ada satu syarat di dalam desain untuk mencapai kenyamanan thermal, yaitu mempunyai space angle yang tepat sesuai dengan berbagai macam. Salah satunya adalah dengan posisi kita di bumi yang dilihat dari latitudenya. Ada tabel ya yang ditulis di dalam bukunya Evan, Housing Climate and Comfort. Di situ ada tulisan kalau yang di latitud 0 misalnya, 0 itu berarti ekuator, khatulistiwa, maka dia misalnya space angle-nya harus 60 derajat dan seterusnya. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk menjadi dasar konfigurasi massa yang lebih dari satu. Jadi jarak antar bangunannya itu harus diperhatikan. Kalau nanti Anda melihat standar nasional Indonesia yang berkaitan dengan hal-hal yang relevan ini, nanti Anda akan lihat ya, atau regulasi-regulasi lain, Anda akan lihat ada aturan-aturan ya yang berkaitan dengan jarak antar bangunan. Nah, jarak antar bangunan itu salah satunya teorinya didasarkan, selain yang lain didasarkan oleh teori ini, yaitu teori tentang space angle-nya itu. Setiap daerah mempunyai standar teori indikator yang berbeda-beda. Dari space angle itu nanti kita bisa menghitungnya dengan prinsip standar tangen. Bisa dihitung, diukur dari as jalan, dari sudut jalan, dan seterusnya. Jadi nanti kita akan lihat, jadi kita akan akan melihat kalau kita mempunyai jarak antar bangunan A, maka tingginya yang boleh dibangun berapa?
sehingga akan terbentuk space angle yang sesuai persyaratan. Nah, tergantung nanti mengukurnya dari tepi atau dari pusat. Oleh sebab itu harus ada perbandingan yang tepat. Atau sebaliknya, kalau Anda mempunyai tinggi bangunan sekian, T-nya diketahui dulu, maka berapa A yang harus dibuat agar terjadi konfigurasi yang tepat dengan space angle sesuai aturan. Ya, nah itu biasanya implikasinya nanti kalau di peraturan-peraturan itu tidak dalam bentuk sudut, tapi dalam bentuk tinggi bangunan, gitu ya. Jadi kalau di jalan ini misalnya di jalan tingkat ini yang panjangnya yang lebarnya sekian, maka dia tinggi bangunannya tidak boleh lebih dari sekian. Tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Tapi kalau kita membicarakan di aspek kenyamanan termal itu larinya kepada teori dengan space angle ini. Nah, persoalannya adalah di dalam konteks kekinian kadang-kadang jalan-jalan yang punya nilai ekonomi tinggi itu tanahnya mahal. Nah, kalau tanahnya mahal untuk bangunan komersial, kalau dibatasi jumlah tinggi bangunan, mungkin nanti pemilik bangunannya akan rugi. Karena apa? Mungkin saja dia waktu membuat bangunan itu investasinya ditopang oleh sistem finance yang dia harus membayar per bulan, mengembalikan ke bank berapa M begitu ya. Sehingga dia itu setiap bulan harus menghasilkan uang penyewaan ya, uang sewa kalau itu mall gitu, atau kalau itu hotel ya, pemasukan dari tamu hotel itu harus misalnya 2 M begitu ya. Karena yang misalnya yang 0,5 M untuk membayar ke bank, yang sekian untuk operasional dan seterusnya dan seterusnya. Kalau nggak sampai sekian maka nggak bisa jalan itu hotelnya. Oleh sebab itu kalau kamarnya misalnya dibatasi ternyata kok hanya 5 lantai gitu kan. Nah, kalau sekian itu ya nanti mungkin kamarnya hanya dapat 40, 50, itu nggak bisa membiayai operasional begitu misalnya. Padahal kan tidak hanya cukup membiayai operasional, harus ada pengembalian untuk investasi yang lain gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Maka cara yang kedua adalah dengan setback. Jadi karena Anda tahu teorinya, ya. Nah, ini bedanya membaca standar kalau nggak tahu teori sama teori. Anda bisa mengembangkan. Kalau begitu, mungkin yang di depan itu 5 lantai, gitu. Tapi yang di belakang Anda tarik aja space angle-nya, yang di belakang Anda bisa nambah lantai lagi. Sehingga Anda mungkin bisa mencapai tidak hanya 50 kamar, bisa 100 kamar, dan seterusnya. Sehingga hotel itu bisa berjalan. Oke, seperti itu tuh contohnya. Jadi kalau Anda tahu teori di balik standar, maka Anda bisa mempunyai fleksibilitas yang cukup untuk memaknai teori itu dalam mendesain. Seperti itu. Itulah gunanya belajar teori. Ya, oke. Nah, yang ini ya contohnya. Jadi nanti misalnya aplikasi di dalam desainnya seperti apa ya, konfigurasi ini dilihat dengan rumus tangan. Tangan alfa sama dengan T per A. Yang mana yang mau dicari, mana yang ditentukan. Kalau ternyata misalnya contoh kasusnya Anda diminta untuk membuat 2 kos-kosan mahasiswa dan mahasiswi harus dipisah dengan jarak taman dan seterusnya. Berapa sih jarak itu harus dibuat aman itu agar selain untuk kepentingan yang lain, tapi juga untuk dari segi thermal, space angle-nya tepat. Ya, berarti kan tingginya yang ditentukan, berarti A-nya ketemu. Seperti itu ya. Jadi kalau yang diketahuinya itu A-nya, berarti T-nya yang dicari, maka T-nya berapa? T ya sama dengan A kali tangan A. Tapi kalau yang diketahui A-nya, yang diketahui itu T-nya, yang dicari itu A-nya, maka ya A sama dengan T per tangan alfa. Nah, tangan alfanya berapa? Ini tergantung dari Anda lihat itu dalam indikator-indikator berdasarkan antara lain posisi lokasi Anda. Kalau tidak di Evans Anda bisa lihat seperti itu. Oke, antara 60-an lah ya. Kalau di kita itu 60 derajat seperti itu. Tapi dicek lagi ya pastinya ya. Jadi jangan dihafal tapi dicek lagi. Kemudian saya lanjutkan, yaitu ketinggian langit-langit. Ada nggak pengaruhnya? Karena ini proporsi massa kan tergantung dari dia tinggi atau rendah.
Nah, kita lihat tinggi langit-langit bagaimana. Ternyata tinggi langit-langit mempengaruhi kenyamanan termal. Ini ada 2 massa. Ya, massa yang satu ketinggiannya di ini ya, sisi ini. Yang kedua massa dengan ketinggian sekian. Apa yang terjadi? Ternyata massa satu itu pada ketinggian ketinggian orang, dia itu kenyamanannya plus 0,5. Masih ingat bahwa kenyamanan termal diskomfort itu disenangi, nyaman, sukses itu antara min 0,5 sampai 0,5. Berarti ruang yang tinggi nyaman. Apa yang terjadi untuk ruang yang rendah, yang pendek? Kita lihat kenyamanannya itu ada di bagian kaki. Tapi di kepala yang sangat sensitif itu +1. Jadi lebih panas. Artinya apa? Ruang yang tinggi lebih bagus dibandingkan ruang yang pendek. Tapi persoalannya ruang tinggi itu berarti volume dindingnya akan lebih besar, sehingga dari aspek ekonomi menjadi mahal. Sebab itu, apa yang harus dilakukan? Ternyata di penelitian ini kita lihat dengan menambah ventilasi, itu bisa menetralisir perbedaan kinerja ruang itu. Jadi, walaupun ruangnya pendek, tetapi kalau ada ventilasi, ventilasinya tidak hanya ventilasi biasa, tapi ada ventilasi di bawah seperti ini, maka ternyata akan menyebabkan kenyamanan termal yang mendekati sama dengan yang otomatis. Anda harus tahu bahwa biaya membuat ventilasi di bawah dan di atas menjadi meningkat. Nah, itulah seninya, triknya di dalam mendesain, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan orientasi. Jelas ya, kemarin waktu kita bicara OTTP ternyata orientasi fasad akan mempengaruhi solar faktor yang meningkatkan OTTV. Ya, jelas dong. Pasti. Oleh sebab itu ketika Anda menetapkan orientasi massa Anda harus punya data tentang azimut, altitude-nya. Kemarin kita sudah belajar. Tidak hanya itu, tetapi anginnya seperti apa, karena angin juga akan menjadi penentu di dalam kenyamanan termal, yaitu baik angin untuk kepentingan pendinginan ruang dan juga angin untuk pendinginan massa. Seperti itu, ya. Nah, ini harus Anda buat dengan baik dan harus dinegosiasikan antara angin dan matahari. Dan Anda sudah belajar tentang bagaimana menentukan orientasi matahari secara manual dengan sun chart, kemudian untuk menentukan shading dan sirip bukaannya dan seterusnya seperti apa, mana di daerah pembayangan yang di sisi mana, dengan pengukur sudut bayangan secara manual sudah kita lakukan, dengan software kita sudah coba ya, walaupun pengenalan saja. Nah, bagaimana menegosiasikan ya kalau ada yang berbeda-beda? Ya, kita harus mengembangkan, berpikir lebih keras lagi untuk menegosiasikannya, dan itu adalah justru tantangan. Ini contoh ya, kalau kita tinggal di daerah yang selatan, maka matahari banyak datang dari utara, berarti daerah utara ya, seperti itu. Dan sebaliknya, maka kita harus tahu dulu kita itu lokasinya di mana. Nah, ini contoh Anda perhatikan, jangan sampai seperti ini ya. Matahari yang masuk tentu saja matahari yang kita inginkan, ya, misalnya yang ultraviolet, ya. Yang panas kita hindarkan, itu dalam kondisi normal ya. Kita tahu sekarang kita sedang berhadapan dengan isu COVID, maka kalau bisa matahari masuk dalam ke ruangan kita, ya, yang tentu saja yang memberikan proses penyehatan, ya. Yang mana tentu saja di standar-standar apa Anda baca ya di artikel-artikel tentang COVID, tentang berjemur di jam pagi sampai jam 8, di mana ultraviolet banyak dan seterusnya. Itu orientasi menjadi sangat penting ya. Itu. Anda harus pikirkan, tapi juga Anda harus perhatikan hal-hal yang lain ya, bagaimana dengan kaitannya dengan perwajahan di konteks site ya dan seterusnya. Nah, ini contoh ya, ini diambil dari Evan, Housing Climate and Comfort, ya. Menurut dia, dan saya pikir itu memang begitu, ya, bahwa paling tidak secara mudah, rumus gampang, saja nggak harusnya dihitung betul ya, kita sudah
belajar cara menghitung untuk per lokasi. Tapi secara gampang itu Anda bisa lihat untuk daerah humid climate kita, maka kita harus hati-hati dengan orientasi west dan east. Ini yang bahaya nomor 1, bahaya nomor 2. Ya, tetapi kita punya potensi yang baik ya. Saya akan ganti warna ya kalau nah kalau ini bagus nomor 1, bagus nomor 2. Maka hati-hatilah Anda dalam mengkonfigurasikan orientasi massa karena jangan sampai Anda terjebak pada kondisi yang dari awal itu sudah salah gitu ya. Nanti dampaknya kemana-mana itu kalau orientasinya sudah salah. Lah bagaimana Bu kalau memang site-nya ya begitu, jadi kita harus menghadap jalan. Itulah gunanya kita melakukan rekonsiliasi. Desain itu pada prinsipnya rekonsiliasi dari banyak parameter. Nah, kecerdikan kita itu akan muncul karena kreativitas kita. Kreativitas yang dimaksudkan di sini kreativitas untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu ya. Bukan kreativitas yang menghasilkan centang perentang ya, bukan asal aneh gitu ya, tapi memang karena itu didasarkan pada tujuan desain minimal yaitu memenuhi tuntutan klien ya, kinerja bangunan, kinerja ruang dan aspek-aspek yang lain. Kemudian yang selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana contoh bernegosiasi. Kalau antara angin dan matahari itu ternyata konflik orientasinya, apa yang harus dilakukan. Ya, ini ya. Contoh ya, ini gambar pertama. Gambar pertama 1 itu matahari datang dari sini ya. Kalau matahari datang dari sini otomatis, maka kalau Anda membuat massa yang seperti gambar 1 itu akan sempurna untuk kepentingan matahari. Ya. Anda bisa lihat di situ. Tetapi Anda bisa lihat untuk anginnya jadi rendah karena angin tidak bisa masuk ke dalam ruang. Bagaimana caranya? Kalau dibalik angin bisa masuk, bagus gitu. Tapi dia bidang panjangnya berhadapan dengan matahari yang harus dihindari. Bagaimana caranya? Lah itulah tadi saya sampaikan. Anda harus merekonsiliasinya. Misalnya menambah komponen-komponen di sini sehingga ini menjadi tanggul, sehingga anginnya itu dibelokkan. Ini makin ke sana dan seterusnya. Sehingga Anda menghasilkan desain yang unik. Atau justru dibuat split ya seperti ini. Sehingga massa bangunan yang kedua itu menjadi tanggul angin, massa bangunan ruang yang pertama dan seterusnya. Ini tanggul ini jadi tanggul yang terakhir harus diberi dong tanggul sendiri. Tapi dari segi matahari, massa yang pertama membayangi massa yang kedua dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu kalau Anda mengikuti sifat-sifat alam, matahari dan angin, bangunan Anda dengan sendirinya indah, tidak usah buat-buat. Tapi sering kita mengada-ada atau kita nggak mau berpikir lebih sedikit aja lebih dalam. Kita hanya hafalan, tergesa-gesa ingin menghasilkan produk atau bahkan mengada-ada yang sebenarnya kalau ditelisik itu arahnya kemana juga tidak jelas ya seperti itu. Tadi ya sudah saya sampaikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk yang rekayasa massa bangunan untuk kenyamanan termal. Nanti kita akan lanjutkan ke topik yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.